hatiku gembira. Sebentar lagi kita akan dinikahkan. Sesudah menikah, apakah kita akan pindah ke kota? Tidak, aku akan menetap di sini. Aku akan membangun desa ini. Aku memikirkan bagaimana anak-anak kita nantinya. Kenapa mereka nantinya? Mereka akan jauh dari kemajuan. Apa yang kamu maksud dengan kemajuan? Ya, macam-macam. Tinggal di desa, suka menonton film. Film hanya alat hiburan, bukan untuk kemajuan. Ya, tapi tinggal di desa kurang pergaulan. Apakah di kota terdapat banyak pergaulan? Astaga, nama tetangga sendiri saja mereka sering lupa. Pergaulan susah di kota. Pergaulan harus tergantung kepentingan. Jadi mereka lah yang kurang pergaulan. Abi Farah, aku kesal. Aku tidak ingin anak-anak kita nanti ketinggalan fashion. Apa itu fashion? Fashion tak lebih dari adat kebiasaan yang baru. Fashion tidak melepaskan orang, ia malah mengikat orang. Abi Farah, Kamu marah? aku kesal. Aku tidak ingin anak-anak kita nanti merasa minder. Kenapa mereka mesti minder? Kamu tahu bagaimana pandangan orang kota terhadap orang desa? Itu pendapat yang kurang terpelajar. Harusnya mereka tahu bahwa kita orang desa lebih produktif dari mereka. Kita memproduksi hasil bumi. Mereka memproduksi apa? Ekonomi mereka hanya ekonomi tukang kelontong. Atau mereka hanya mampu menciptakan birokrasi. Dan birokrasi adalah penghambat kemajuan. Apa yang mesti kukatakan? Ya pendapatmu saja. Aku bingung. Pikirkan barang 2 atau 3 hari. Abi Farah, Aku tidak akan menunggu. Aku yakin kamu bisa mencernakan semua ini. Sekarang pulanglah. Aku akan mengantarmu. Tunggu. Ada saja. sekali lagi, saya ingin bertukar pikiran. Bagus. Jadi pakailah pikiran. Dengarkan saya. Memakai pikiran. Kenapa harus berteriak? Karena kamu ngotot. Loh, aku kira aku cukup santai. Aku tahu tujuan sikapmu. Kamu akan membuat aku menangis. Astaga. Aku mau menjual sawahku. Tidak bisa. Habis apa? Bukankah almarhum suamiku tercinta mendapatkan tanah ini dengan siap? Siap. Dan sekarang aku janda. Ya, janda muda. Aku kurang paham bertani, habis apa? Kamu kurang pendidikan. Aku bukan petani. Kalau begitu, jangan tinggal di desa. Tetapi aku ke desa karena mengikuti almarhum suamiku tercinta. Seharusnya suamimu yang tercinta itu mengajarimu cara bertani. Tetapi aku selalu sibuk berdagang. Aku selalu sibuk hilir mudik ke kota. Berdagang adalah bakatku. Nah, itulah bakat yang bagus, Pak. Bertani tidak cocok untukku, habis apa? Memang tidak. Ya jadi wajarlah kalau aku jual tanah itu untuk menambah modal dagangku. Tidak bisa. Begitulah menurut tradisi kita, Sepaka. Sebab itu namanya kamu akan memindahkan kekayaan desa ke kota. Kamu ini! Apa? Kamu akan lagi senjata yang terakhir. Apa maksudmu? Menangis. Kamu kejam! Kamu kejam! Nah, apa aku bilang? Habis apa? Habis apa? Gimana? Habis apa? Kenapa? Nanti dulu. Ada apa? Napasku. Capek. Panik. Sudah kau Waduh. waduh! Brengsek kamu. Loh, yang brengsek aku atau kamu? Sudah. Bagaimana napasmu? Beres. Kita akan diusir dari desa ini. Loh. Atur lagi napasmu. Nah, bicara lagi. Kita
akan diusir dari desa ini. Siapa yang mengusir kita? Sri Ratu. Sri Ratu di mana? Sri Ratu kita. Alam adalah kejam. Sri Ratu kita. Ini mulai serius. Dari tadi aku serius. Saya belum nyaho. Lihat. Bukit apa itu? Bukit Saloka. Di situ ada tambang belum digali. Ya, tambang tembaga. Sekarang tambang itu akan digali. Lah, lantas Desa kita akan dijadikan kota pertambangan. lantas kita bagaimana? Ya transmigrasi. Kamu panik apa lemas? Buset. Ayah! 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 Mereka akan mengusir kita. Iya, aku sudah dengar. Kita bisa berada. Sudah, senang. Coba. Stop. Apa yang kamu lakukan? Ya enggak tahu. Katanya saya. Aku mau menjual sawahku. Kamu ingin membuat lubang dalam pertahanan kami. Apakah kamu sudah begitu merindukan harta sehingga rela mengambilnya yang melewati runtuhan hidup kami? Keuntungan di atas kehancuran orang lain. Itukah untungan dagang? Bule, kamu bisa bahasa Astina? Ya, tentu bisa. Dan aku bukan bule. Aku kulit putih. Ya. I'm sorry. Apa yang kamu kerjakan? Mengukur, menggambar, dan merancang. Loh, untuk apa? Desa ini akan dijadikan kota pertambangan. Ah, begitu. Lalu orang-orang desa ini bagaimana? Mereka semua akan dipindahkan ke suatu tempat. Saya Abisalpam, kepala suku ini. Oh, jadi kamu yang akan memimpin perpindahan itu? Oh, lihat dulu nanti. Kamu punya pikiran lain? Ya, apa pendapatmu tentang desa di lembah ini? Luar biasa. Leluhur kami, leluhur suku Naga, telah memilih tempat ini dengan sangat teliti. Berabad-abad sudah kami tinggal di sini. Ini bukan sekedar suatu tempat, melainkan bagian dari hidup kami. Ini tidak bisa dikatakan begitu saja menjadi kota pertambangan. Sekarang zaman sudah maju, Pak. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak kita lagi. Lah, kenapa? Tidak efisien. Wah. Semua harus efisien. Yang tidak efisien dianggap tidak berguna. Jangan-jangan dia jatuh cinta dengan efisien. Ada saja. Lalu bagaimana dengan beragama? Apakah beragama juga harus efisien? Saya bukan ahli agama ataupun ahli ilmu jiwa. Saya insinyur. Halah, kamu hanya tunduk pada atasan. Ya, saya memang punya atasan. Kamu sakit kan dia? Saya termasuk sehat. Hanya sedikit mas saja. Sudah kuduga.
Kenapa tidak? Demi efisiensi atau supaya tidak usah bikin jalan lingkar? Oh, untuk menghemat beberapa juta dolar, apakah sebuah kebudayaan mau dilenyapkan? Ya benar, seharusnya perumahan pabrik itu dibangun di sebelah sana bukit Saloka. Kewajiban saya lah untuk melindungi kebudayaan kita. Aku suka perkembangan baru. Tetapi, perkembangan baru bukan berarti penumpasan bagi yang lain. Camkan itu, saudara. Saya akan menulis berita mengenai hal ini. Saya akan memberikan gambaran yang sedalam-dalamnya. Di negara perorangan ini berada, suara rakyat sangat diperhatikan. Parlemen mereka adalah parlemen betul-betulan. Jadi, melewati surat kabar mereka, saya, Carlos, akan menulis apa yang mereka kerjakan di negeri Astinam ini. Habis apa? Desa ini harus dipertahankan. Kuburan suamiku dan kuburan leluhur lainnya berada di sini. Jangan sampai tanah ini mereka ubah menjadi stasiun, kasino, ataupun hotel bisa Pak. Baiklah, Supaka. Saya tidak menduga bahwa kamu akan terbangkit kesadarannya. Aku kurang paham bertanah. Aku kurang paham mempertahankan tanah dalam keadaan semacam ini. Jadi, saya putuskan, saya serahkan kembali tanah ini kepada desa. Itu sesuai dengan peraturan adat kita. Jangan brengsek. Saya cuma komentar. Saya tidak ngomongnya sama kamu. Baiklah, Supaka. Kami terima kembali tanahmu. Kami akan menjaganya baik-baik. Saudara-saudaraku semuanya, perjuangan kalian nanti akan tepat sesuai dengan peradaban. Dunia luar akan membantu perjuangan semacam ini. Mereka berpikir bahwa pemerintah yang sedang berkembang bisa diperbodoh begitu saja. Kamu, jangan pura-pura tidak tahu mengenai hal ini. Who are you? I'm Carlos, and I'm their friends. Yes, I am. Tapi ngomonglah bahasa